Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, kita akan melanjutkan penjelasan tentang simple past tense. Jadi tolong siapkan naskah tugas kedua, penjelasan tentang simple past tense. Akan kita perbaiki bersama-sama. Kemudian sambil Ibu menjelaskan, kalian memperbaiki kekeliruan dalam penerjemahan, kekeliruan penulisan, penerjemahan kata-kata ataupun kalimat-kalimat. Ya. Simple past tense, remember artinya ingat. Kemudian simple past tense itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, jadi tetap simple past tense. A. We use the simple past tense to talk about actions or situations that happened in the past. Kita menggunakan simple past tense untuk membicarakan tentang tindakan atau situasi yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi tidak seperti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris kata-kata kerja yang digunakan dalam semua kalimat itu menunjukkan waktu, baik bentuk lampau, bentuk sekarang maupun bentuk akan datang. Nah, kemudian B, the verbs used in the simple past tense are regular verbs and irregular verbs. Kata-kata kerja yang digunakan dalam simple past tense itu adalah kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Contohnya, regular verbs ada dalam tabel regular verbs, verb to. Contoh pertama, washed. Washed artinya mencuci. Contoh kedua, invented. Invented artinya menemukan. Contoh ketiga, helped. Helped artinya membantu. Nah, regular verbs ini mudah sekali cara merubah dari verb 1 ke verb 2, yaitu Anda tinggal menambahkan ed, yang ed ini menunjukkan bentuk lampau. Kemudian contoh dalam tabel berikutnya adalah irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk keduanya atau verb to, kata kerja keduanya, knew artinya mengetahui, went artinya pergi, dan gave artinya memberikan. Nah, jadi kata-kata ini yang terdapat dalam tabel ini adalah merupakan bentuk kedua dari masing-masing bentuk pertamanya. Yang C adalah the patterns atau pola. Pola yang pertama adalah statement atau pernyataan positif, subjek ditambah verb to, kata kerja kedua tambah objek. Contoh, subjek misalnya saya, I. Verb 2 yang paling mudah misalnya eat, makan, menjadi ate. Kemudian objek misalnya pisang, saya makan pisang, I ate banana. Nah, contohnya seperti ini, I ate banana. Ya, I adalah subjek, kemudian ate kata kerja kedua, dan banana adalah objek. Nah, itu bentuk positifnya. Kemudian negative statement, bentuk negatifnya yaitu subjek. Jadi misalnya I tadi, kemudian ditambah dengan didn't yang artinya tidak. Kemudian verb 2 yang tadi ate dikembalikan ke verb 1 yaitu eat dan ditambah objek banana. Nah, ini adalah bentuk negatif atau bentuk menyangkal. I didn't eat banana. Subjek tambah didn't tambah verb 1 tambah objek. Nah, sekarang bentuk interrogatif atau bentuk bertanya, yaitu polanya adalah did plus subjek jadi I plus verb 1 eat plus objek banana. Kemudian question mark atau tanda tanya, sehingga dia menjadi did I eat banana, yang artinya apakah saya makan pisang. Jadi untuk bentuk
bentuk-bentuk kalimat dalam kata kerja kedua. Contoh pertama, statement positif, subjek tambah verb 2 tambah objek. Contohnya, I ate banana. Saya makan pisang. Ate ditulis dalam bentuk kedua, yaitu yang menunjukkan bentuk lampau. Kemudian negative statement, bentuk negatif, subjek ditambah didn't tambah verb 1 tambah objek. I didn't eat banana. Ya, jadi ate, kata ate pada kalimat pertama menjadi eat pada kalimat negatif. Kemudian interrogatif atau bentuk bertanya, did tambah subjek tambah verb 1 tambah objek tambah question mark atau tanda tanya. Contohnya yaitu did I eat banana, yang artinya apakah saya makan pisang, ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke D, time signals. Time signals for the simple past tense. Kata tunjuk waktu untuk simple past tense misalnya yesterday, kemarin, last night, semalam atau tadi malam, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Contoh berikut, 2 weeks ago, 2 minggu lalu, 3 nights ago, 3 malam lalu, 5 years ago, 5 tahun lalu. Contoh terakhir, in 1987, pada tahun 1987, in 1945, pada tahun 1945, etc., etc., dan lain-lain. Nah, jadi beberapa contoh ini adalah contoh-contoh kata-kata penunjuk waktu yang digunakan dalam simple past tense. Nah, selanjutnya kita akan ikuti pembahasan selanjutnya dalam video berikut.